Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Zakaria Wahyudi dari Reguler Banjar Baru, jurusan Manajemen, akan mempresentasikan sejarah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Tahun tersebut juga disebut tahun gajah. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari cabang Quraisy yang bernama Banu Hashim. Tahapan-tahapan peradaban Islam periode Mekah 610 sampai 622 Hijriah. 1. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam 610 sampai 613 Hijriah. Metode dakwah dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi yang mengajak orang-orang dekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. 2. Dakwah secara terang-terangan 613 Hijriah. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. 3. Dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan, dan dipimpin oleh Utsman, sedangkan Rasulullah sendiri tetap berdakwah di Mekah. Beliau di sana dalam lingkungan Abu Thalib yang saat itu disegani masyarakat Quraisy. Hijrah ke Abyssinia juga dikenal dengan istilah hijrah pertama, adalah sebuah peristiwa di awal kemunculan Islam sekitar tahun 613 atau 615 Masehi, ketika para pengikut Nabi Muhammad terpaksa mengungsi ke wilayah Abyssinia untuk menghindar dari penindasan kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa tahun duka terjadi pada tahun 619 Masehi atau tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad. Pada tahun tersebut Rasulullah kehilangan 2 orang penting sekaligus istri beliau, Khadijah, serta pamannya pelindung Abu Thalib. Perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Setelah kejadian penghinaan terhadap Rasulullah oleh Bani Quraisy, Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Taif. Taif merupakan sebuah kota di provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Sarawat. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Rasulullah SAW hijrah dengan ditemani oleh mantan budak beliau, Zaid bin Hasir Shah. Rasulullah SAW meminta agar tidak menyiarkan kedatangan Nabi Muhammad ke Taif kepada orang-orang Mekah. Tetapi permintaan tersebut pun tidak mereka kabulkan. Mereka pun menyiarkan berita kedatangan Nabi kepada kaum Quraisy di Mekah. Setelah itu, Nabi beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Uqbah dan Syaibah. Menurut istilah Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad dan Masjidil Aqsa menuju ke dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Ars Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi yang mulia ini. Pada malam ke-27 Rajab di tahun ke-10 masa kenabian, ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa burak yang dapat berlari kencang laksana kilat. Lalu Jibril menaikkan beliau di atas burak ini yang kemudian dari sana beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. 1. Tamsil dalam Isra. Nabi Muhammad melihat orang-orang yang memotong padi dalam kurung panen. Terus-menerus beliau bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka itu?" Jibril menjawab,
Mereka adalah umatmu yang gemar beramal jariah, yang kemudian mereka terus-menerus memetik pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nabi Muhammad melihat orang-orang yang memukul kepalanya terus-menerus. Lantas beliau bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu Jibril? Jibril menjawab, mereka itu ibarat umatmu yang enggan sholat, yang kelak sangat menyesal dengan memukul kepalanya sendiri terus-menerus sekalipun sudah terasa sakit olehnya. Tamsil dalam Miraj, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang gagah perkasa. Orang itu menengok dan melihat ke kiri dan merasa senang, melihat ke kiri merasa sedih dan menangis terseduh-seduh. Tetapi bila menengok ke kanan, dia berseri dan gembira dan tersenyum-senyum. Nabi bertanya, siapakah orang itu? Dia berseri-seri gembira dan tersenyum-senyum. Nabi bertanya, siapakah orang itu? Yang Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu bapakmu yang pertama kali melihat Nabi Adam. Ya Rasulullah, dia itu bapakmu yang pertama, yaitu Nabi Adam. Bila beliau melihat ke kiri sedih karena melihat anak cucunya di dunia berbuat dosa dan jahat. Hikmah dari Isra Mi'raj. Ada beberapa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sebagai berikut. A. Menghilangkan perasaan sedih dan gundah dalam diri Nabi Muhammad. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan kemahakuasaannya kepada Nabi Muhammad. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dan memperkenalkan Nabi Muhammad dengan para nabi dan rasul terdahulu agar dapat menambah semangat dan keyakinannya. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bekas-bekas kejayaan bangsa terdahulu yang hancur karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Menguji para pengikut Nabi Muhammad, apakah mereka itu beriman kepada agama yang selama ini dia anutnya, sekalipun akal dan pikiran mereka belum dapat mengerti dan memahami kejadian tersebut. F. Nabi Muhammad SAW dapat bertemu langsung kepada Allah. 9. G. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah melakukan sholat 5 waktu kepada Nabi dan umatnya. Latar belakang Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika merasa banyak bahwa tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kuat, mereka merasa, apalagi dengan terjadinya boikot terhadap kaum muslimin selama 3 tahun, Rasulullah SAW memikirkan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya diputuskan untuk Rasulullah untuk berhijrah ke Yastrib atau Madinah, karena kota itu penduduknya sudah banyak yang memeluk Islam. Kronologi berangkatnya Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Keberangkatan mereka dilakukan pada malam hari tanpa bergerombol. Sedikit demi sedikit kaum muslimin mulai meninggalkan Mekah, sehingga yang tersisanya tinggal Rasulullah SAW, Abu Bakar dan keluarganya, serta Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW belum berangkat hijrah karena menanti perintah Allah. Setelah perintah hijrah diturunkan, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 100, Rasulullah SAW mulai merencanakan keberangkatan bersama Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis, tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sampai di Madinah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di Yastrib pada hari Jumat 13 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Ketika penduduk Yastrib dan para sahabat telah sampai terlebih dahulu melihat Rasulullah SAW, mereka menyambutnya dengan penuh kerinduan dan kegembiraan. Anak-anak mendengarkan nasyid diiringi dengan rebana, dan Rasulullah tinggal di tempat Sahal dan Suhail, 2 anak yatim dari Bani Hajar setelah Bani Nabi Muhammad tinggal di Yastrib. Beliau mengganti nama Yastrib menjadi Madinah atau Madinatun Nabi, kota Nabi.
Adapun pokok strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. 2. Mensaudarakan kaum muhajirin dan ansar. 3. Membina hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim. 4. Meletakkan aturan dasar dalam masyarakat Islam. 5. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. 6. Membangun perekonomian dan perdagangan. Rintangan dakwah di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, tugas yang diemban Nabi Muhammad dan kaum muslimin begitu berat. Hal ini disebabkan makin kerasnya penentangan kaum Quraisy. Mereka tetap berusaha keras untuk menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Perlawanan dari orang-orang luar, khususnya kaum Quraisy, menghasilkan beberapa peperangan dan peristiwa besar, di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaybiyah, dan Fathul Makkah, Haji Wada. Substansi dakwah periode Madinah. Berikut adalah beberapa substansi atau pokok dari dakwah yang disampaikan pada periode Madinah. 1. Berkomitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. 2. Menyosialisasikan sunnah Nabi dengan baik dengan cara tausiah, memberikan nasihat, memberikan keteladanan, ataupun dengan diskusi. 3. Berakhlak mulia kepada sesama manusia, seperti tolong menolong dalam kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, serta memanfaatkan kesalahan orang lain. 4. Memelihara silaturahmi dan kerukunan sesama manusia, khususnya kerukunan sesama orang yang melaksanakan rukun Islam. 5. Memiliki usaha untuk hijrah dalam kondisi yang buruk ke kondisi yang baik, atau dalam kondisi yang baik ke kondisi yang lebih baik. 6. Senantiasa berjihad dan berjuang di jalan Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bersikap sabar dan tidak merusak. 7. Merawat dan melestarikan masjid dengan menjaga kebersihannya dan mengisinya dengan kegiatan salat berjamaah dan pengajian sehingga terwujud kehidupan yang Islami. Itu saja penjelasan tentang sejarah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Saya akan memberikan sedikit tambahan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu di tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran surah Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan oleh anak yatim. Sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abu Thalib meninggal pada umur Rasulullah yang ke-8, dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang dermawan, walaupun hidupnya fakir dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya dalam keadaan tersebut, Nabi Muhammad dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Sebelum menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya.
Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu pertama yang ia bawa. Kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq, yang artinya, walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 dalam memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, di tahun pertama di Madinah, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin masih dihadapkan kepada berbagai mana menjalankan usaha pelindungan penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki tinggal di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan oleh Nabi Muhammad. Langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasulullah langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dijawati di zaman Rasulullah SAW yakni binatang ternak seperti kambing, unta, sapi, kemudian barang-barang berharga seperti emas, perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair, gandum, anggur kering, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat peradaban pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagai dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Kurban di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah membeli 100 unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Dalam surah Al-Hajj ayat 36. Dalam surah Al-Hajj ayat 36 dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkurban, cara menyembelih hewan kurban, untuk memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Selengkapnya tentang apa itu kurban. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11
ke-11 era Nabi Muhammad, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Miraj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad. 1. Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira dalam mukjizat terbesar dan kekal. Mengutip dari Mujaimah tadi, Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawakan Rasulullah Muhammad, tapi juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. 2. Membelah bulan. Rasulullah menerima mukjizat ini saat orang-orang kafir menentang dirinya untuk menunjukkan kenabiannya. Rasulullah membelah bulan di depan mereka semua. 3. Menyembuhkan sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemegang bendera mengalami sakit mata. Nabi Muhammad yang menyembuhkan mata Ali dengan meludahinya atas izin Allah. Ali dapat melihat dengan jernih. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan, ketahuilah barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca firman Allah, artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.